Gaya hidup hedonisme atau mewah dari anggota kepolisian tengah disorot saat mencuat di rapat dengar pendapat dengan DPR. Sejumlah anggota Komisi 3 menyoroti perilaku hedonis jajaran kepolisian kepada Kapolri. Anggota Komisi 3 DPR menyebut ada sejumlah polisi ataupun keluarganya yang kerap memamerkan gaya hidup mewah ke publik. Menjadi Kapolres dia sudah susah sekali. Perilakunya sudah luar biasa seperti raja di daerah. Kemudian kita juga lihat gaya hidup mereka, Pak. Sudah mulai pakai cerutu, pasti ada cerutu. Sudah mulai pakai wine, mobilnya juga sudah mewah-mewah. Kalau kita lihat juga perilaku istri-istrinya, itu pakai tas Hermes itu. Hah? Ini gimana? Ya. Saya lihat polisi-polisi yang di bawah ini, Pak, Kapolres, Kapolsek, mulai menikmati hidup hedon, Pak. Jadi kalau bukan Kapolresnya atau Kapolseknya, istrinya, Pak, di medsos. Pamer sepeda harga 300 juta dan lain sebagainya. Ini menyakitkan, Pak. Saya bukan berarti banyak sekali polisi yang baik, Pak. Seorang Karopaminal, ya, dengan gaya hidup seperti itu, padahal itu adalah serambi mukanya untuk integritas Polri, Pak. Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo pun angkat bicara soal gaya hidup jajarannya. Kapolri menyatakan telah mengatur gaya hidup anggota Polri yang tertuang dalam peraturan Kapolri dan surat telegram rahasia Propam Polri. Kami juga sudah mengeluarkan Perkap dan juga STR dari Propam terkait dengan masalah hedonis ini, dan saya kira terhadap hal yang seperti ini tolong, Pak, kami diinfokan karena memang ini sudah diatur bahwa kalau pola-pola ini masih dilakukan, kita sudah punya aturannya dan mereka bisa kita proses di dalam peraturan kami terkait dengan pelanggaran terhadap ketentuan-ketentuan yang memang kita atur. Jika dilihat dari gaji pokok, kisaran gaji pokok pejabat tinggi Polri berada di angka Rp3.290.500 hingga Rp5.930.800 per bulan. Sedangkan tunjangan kinerja mulai dari Rp14.721.000 hingga Rp34.902.000 per bulan. Jika dibandingkan dengan gaji, tentu kehidupan hedon anggota polisi tidak masuk akal. Apalagi polisi menjadi pelindung dan pengayom masyarakat yang seharusnya memberikan contoh baik. Tim Liputan, Kompas TV. Gaya hidup anggota Polri sudah diatur dalam peraturan Kapolri. Apa saja yang harus dipatuhi anggota Polri terkait dengan gaya hidup mereka? Kami akan memperbincangkan hal ini bersama dengan Ketua Indonesia Police Watch atau IPW, Sugeng Teguh Santoso. Selamat malam, Pak Sugeng. Selamat malam, Mbak Cindy. Salam sehat. Terima kasih, Pak Sugeng juga sehat-sehat. Pak Sugeng, Komisi 3 DPR menyentil soal gaya hedon anggota polisi. Bahkan disebutkan gayanya seperti raja kecil. Anda setuju dengan ini? Kalau di daerah kayaknya iya, ya. Di daerah-daerah itu, ya, jadi raja kecil. Kalau di Jakarta sebetulnya banyak yang orang yang kaya raya, ya. Dan pengacara kaya raya banyak, ya. Tetapi problemnya aparat sipil negara, ya, itu tidak boleh, ya, aturannya mengatur. Khusus untuk Polri, ya. Saya sebut dulu aturannya deh, ya. Pertama, aturan tentang peraturan disiplin, ya. Peraturan Pemerintah nomor 2 tahun 2003, ya. Peraturan Pemerintah nomor 2 tahun 2003 nih, ya. Tentang peraturan disiplin Polri. Ini di pasal 6, ini ada larangan nih, pasal 6 huruf X, ya. Memakai perhiasan berlebihan pada saat berpakaian dinas kepolisian. Jadi kalau memakai perhiasan ini juga harus dikembangkan lebih lanjut, memakai kendaraan yang mewah, ya, tidak boleh, ya. Terus ini peraturan Perkap Kapolri yang baru, ya, Perkap nomor 7 tahun 2002, ini tegas nih.
Pasal 13 huruf G ayat 2 ya. Ya. Menyebarkan perilaku memamerkan kekayaan. Jadi begini, menggunakan sarana media dilarang, pejabat Polri itu dilarang menggunakan sarana medsos dan media lainnya untuk aktivitas atau kegiatan mengunggah, memposting atau menyebarluaskan. Ya. Sekarang masih ada, itu dilakukan menurut Anda oleh anggota polisi? Perilaku memamerkan kekayaan dan atau gaya hidup mewah. Bukan itu. Yang dilarang kan memamerkan. Ya. Bagaimana kalau dia tidak dipamerkan di medsos tapi dipakai orang lain yang kemudian memoto, ya. Sebetulnya sama saja. Yang dilarang itu sebetulnya perilaku memamerkan kekayaan, ya. Pertanyaannya ini ya, boleh kaya apa tidak? Oke, Pak Sugeng, kalau kita melihatkan range gaji di level jenderal polisi mulai dari 3, sekian sampai 7 juta. Tapi kemudian tukinnya memang besar, tunjangan kinerjanya besar. Mulai dari 14 juta sampai 34,9 juta rupiah. Tapi kalau kita juga melihat soal gaya-gaya hedon anggota polisi yang kemudian disentil juga oleh Komisi 3 DPR, mungkinkah itu dengan gaji dan juga tukin seperti itu ditunjukkan dengan gaya hedon? Kalau memang itu tidak sesuai, dari mana mereka bisa mendapatkan? Kan buat jenderal ya, buat jenderal dan perwira menengah ya. Dan kan perwira jenderal, perwira menengah. Kalau kita itu ke kantor polisi di Polda ya, atau bahkan di Polres lah, ya di kota Jakarta tapi ya, itu mobilnya juga mewah-mewah ya. Gaji mereka kalau misalnya jenderal ini kan itunya Pak Kapolri dulu lah, ukuran yang tertinggi ya. Pak Kapolri itu kalau gaji 6 juta lah ya, dibulatkan 5 juta 930. Dengan kemudian tunjangan itu sekitar 40 tunjangan itu sekitar 50 juta ya, per 50 juta ya. Berarti kan yang lain di bawahnya. Ya. Yang lain di bawahnya ini. Nah, ini kan pengeluaran juga untuk pendidikan, studi anak ya. Kemudian kebutuhan sehari-hari misalnya kepake 60% ya. 60% ya. Jadi kalau 60% berarti dipakai itu adalah 30 juta. Ya, 20 juta apakah mampu ya untuk itu dia. Ya. Ketika untuk membiayai gaya hedon yang kemudian dilihat oleh masyarakat dengan gaji sedemikian tadi Anda sebutkan, apakah itu bisa atau sepadan? Karena mobil-mobil yang ditunjukkan juga luar biasa. Mobil-mobil mewah semua, Pak Sugeng. Saya tidak tahu ya, kayak memakai Lexus gitu ya. Itu mobil dinas atau mobil pribadi? Ya, itu pertanyaannya. Tapi sepertinya dinas tidak menyediakan itu ya. Sepertinya ya. Menurut Anda dari mana ya bisa akhirnya anggota Polri ini bisa membiayai gaya hidup yang hedon seperti itu? Kalau kita mau berpikirnya husnuzon ya, bukan suuzon ya. Husnuzon. Ini memang ada peraturan di dalam peraturan disiplin nomor 2 tahun 2002 dalam rangka memelihara pasal 5 ya, dalam rangka memelihara kehidupan bernegara dan bermasyarakat, anggota Kepolisian Republik Indonesia dilarang memiliki saham atau modal dalam perusahaan yang kegiatan usahanya berada dalam lingkup kekuasaannya. Nah, memaknai apa? Jadi sebetulnya boleh punya saham ya, atau punya modal dalam perusahaan asal tidak dalam lingkup kekuasaannya. Misalnya nih, saya Kapolres di Jakarta ya. Usaha saya di Kaltim. Itu boleh? Ya. Kalau di sini boleh. Perusahaan tambang ya. Nah, ini bagaimana nih? Ya, kalau di sini boleh. Jadi kan disebutkan memiliki saham dalam ruang lingkup kekuasaannya. Dia kan tidak punya jangkauan. Kalau dia di Jakarta, dia punya jangkauan tugas melakukan penindakan di Kaltim. Nah, ini juga lubang problem ya. Jadi menurut Anda itu harusnya tidak boleh, harusnya ada larangan soal itu untuk mendapatkan pendapatan di luar gaji sebagai anggota Polri. Jadi pertanyaannya ini begini,
ketika mau menjadi anggota Polri itu tujuannya apa, ya, mengabdi atau apa. Ternyata di dalam lingkungan mereka, terutama perwira ya, perwira Akpol nih, ya, perwira Akpol lah saya sebut aja ya. Mereka itu sepertinya tidak risih, ya, lulusan Akpol yang muda-muda tidak risih, dia itu memiliki kekayaan yang besar, ya. Jadi begitu. Jadi tujuannya apa nih? Kalau sudah tujuannya adalah menjadi kaya raya, menurut saya sudah salah masuk ke polisi. Atau menjadi kemudian tadinya tidak punya tujuan itu, tapi kemudian dalam kelompok angkatannya karena bapaknya ya, kan ini banyak anak jenderal nih, bapaknya juga kaya ya. Baik. Sudah biasa kemudian kaya raya. Baik. Ya, seperti itu. Pak Sugeng terakhir. Ada aturan nih, tunggu dulu. Nah, untuk aturannya ini apakah karena ini belum dipatuhi hingga akhirnya masih bisa melihat gaya hidup hedon ini? Terakhir untuk Pak Sugeng. Ini aturan peraturan kepala polisi nomor 10 tahun 2017 tentang pemilikan barang yang tergolong mewah. Sudah dibatasi loh aturannya ya. Kalau punya mobil itu hanya yang harganya 450 juta. Oke. Ya, 450 juta. Kalaupun beli tanah dan bangunan pribadi, tidak. Kalau ada pelanggaran, apakah sanksinya belum tegas selama ini, Pak Sugeng? Nah, sebetulnya kalau diadukan bisa, karena aturannya sudah ada dalam kode etik, ya. Jadi bisa dilaporkan kepada Propam, ya. Dilaporkan. Baik. Begitu. Kapolri tadi juga sudah menjelaskan bahwa akan diproses bagi mereka yang memamerkan gaya hidup hedon. Kita nanti akan tunggu bagaimana komitmennya karena ini mempengaruhi juga citra Polri. Terima kasih Pak Sugeng sudah bergabung bersama kami di Sapa Indonesia Malam hari ini. Terima kasih. Saudara, sebelum sidang etik, mantan Kadif Propam Polri Irjen Verdi Sambo sempat menuliskan surat permintaan maaf kepada seluruh rekannya di institusi Polri. Selengkapnya usai jeda.